RFM 94 Mojokerto, semangat itu terlihat pada usaha, bukan pada hasil. Oke Sobat R, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Janet dari Klinik Kecantikan Dermasense SA. Seperti yang sudah saya bilang pagi hari ini tadi ya Sobat R ya, pagi-pagi kita awali Senin dengan wajah yang ceria, tapi begitu bercermin jadi gak ceria, gara-gara mengetahui kok ada flek ya di wajah saya, akhirnya cemberut, betutut ya. Pagi-pagi kalau diawali paginya dengan cemberut, biasanya ini nanti seharian moodnya nggak baik ya, biasanya gitu ya dok ya. Iya. Kalau pagi-pagi sudah cemberut, nah ini penyebabnya gara-garanya flek nih dok. Oh gitu. Nah seperti obrolan kita pagi hari ini Sobat R, kita mengambil tema tentang flek di wajah. Ini dialami sama kebanyakan perempuan. Laki-laki ada nggak sih dok yang ada flek di wajah gitu dok? Ada. Jadi ada juga ya? laki-laki sama perempuan sama-sama rentan terhadap yang namanya flek. Tapi biasanya memang kebanyakan Perempuan, 80% dialami perempuan. Perempuan Iya. gitu ya dok ya. Punya flek ini memang nggak menyenangkan sekali ya, karena kalau kita mau dandan pun juga rempong banget karena kita pengen menyamarkan flek, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kalau kita nggak ada flek mungkin pakai bedak cuma setipis-tipis gitu aja. Kalau punya flek bisa jadi mungkin tebelnya berapa senti gitu ya. Nggak sampai gitu juga ya Sobat R. Nah dok, saya pengen tanya nih dok, kenapa sih bisa muncul flek di wajah dok? Kayak kemarin kan ada jerawat. Nah itu kan, nah sekarang masalahnya selain jerawat biasanya yang muncul di wajah tuh flek. Ini yang kadang-kadang bikin perempuan jadinya apa ya, nggak pede gitu kan dok ya. Nah apa sih dok, kenapa kok bisa muncul flek di wajah itu loh? Jadi banyak faktor juga yang bisa memunculkan flek di wajah. Biasanya sih kebanyakan muncul flek di wajah itu karena wajah kita sering terkena paparan sinar ultraviolet secara langsung atau gitu sinar ya. matahari ya. Biasanya sih umumnya sinar matahari yang cepat menimbulkan flek itu dari jam 9 sampai jam 3 jam 4 sore. Nah, itu gitu ya, dok, sinar ya? matahari harus kita hindari. Karena biasanya kebanyakan utama penyebabnya karena sinar ultraviolet. Sinar tadi. ultraviolet Iya. ya dok ya. Nah kadang kita sebagai perempuan apalagi rentan sekali kayaknya kena sinar ultraviolet ini, karena kita kan jam 9 pagi di atas jam segitu kadang biasanya aktivitasnya adalah jemput anak sekolah kayak gitu kan dok ya. Ada yang shopping kayak gitu, belum lagi ngantar anak les, ngantar anak ngaji ya. Kadang jam 9 sampai jam 4 pagi, jam 4 sore ya, jam 9 pagi sampai 4 sore. Nah itu kan aktivitas perempuan banyak sekali nih dok dilakukan di saat aktivitasnya lagi banyak-banyaknya tuh. Iya betul sekali, lagi tinggi-tingginya tuh. Nah ini bagaimana cara menyiasatinya dok, biar kita tidak terkena sinar ultraviolet yang bisa menjadi salah satu menjadi penyebabnya flek itu tadi dok? Nah sebelumnya dari yang lalu-lalu saya sudah sempat menyinggung ya, kalau setiap hari terutama pagi hari kita itu selalu harus mengaplikasikan yang namanya sunblock, sunscreen atau tabir surya. Jadi fungsinya sendiri sunblock ini melindungi dari sinar ultraviolet yang utama, yang kedua bisa melindungi dari debu atau cahaya yang sangat terang. Jadi gitu ya. Jadi Iya. sebagai ibu rumah tangga kalau aktivitas kita lebih banyak dihabiskan di luar ruangan antara jam segitu pakai sunblock amannya ya dok ya. Wajib, iya. Wajib ya. Oh, waduh. Di dalam dan di luar rumah tetap pakai sunblock. Cuma meskipun nggak keluar rumah juga iya, tetap pakai sunblock dok. Tetap Kan karena nggak kan kena sinar ultraviolet dok. Tapi kan masih ada sinar cahaya lampu tuh yang terlalu terang juga bisa. Terus debu kan juga rentan masih meskipun kita masih di dalam rumah gitu. Biasanya kalau untuk di luar rumah atau untuk para pasien yang aktivitasnya di luar lebih banyak, biasanya sunblocknya SPF-nya lebih tinggi tingkatannya. Oh gitu. Jadi Gitu. yang membedakan adalah SPF-nya ya dok ya. Kalau dalam iya. ruangan ya Mungkin lebih bisa lebih di bawahnya. sedikit ya. Biasanya berapa dok? SPF berapa kalau 30 dalam? sampai 50. Kalau di dalam bisa kita cukup pakai yang 30 udah cukup. Kalau untuk di luar bisa 40 sampai 50. Gitu ya. Jadi nggak sama. Nanti dikira sama aja kalau di dalam sama di luar. Enggak ya ternyata Iya, dok ya. bisa Beda-beda. dibedakan. Sebenarnya lebih bagus dibedakan. Tapi nggak ada efeknya nggak sih dok kalau misalkan kita keluar pakai SPF 30 atau mungkin kebalikannya di dalam ruangan kita pakai SPF yang tinggi 40 atau 50 gitu, apa nih dok? Kalau untuk di dalam ruangan sebenarnya untuk efek yang istilahnya kelihatan banget sih enggak, cuma kalau untuk di luar ruangan biasanya kalau SPF-nya lebih rendah itu wajahnya masih kurang perlindungannya gitu.
Jadi benar dilindungi tapi belum maksimal gara-gara tadi kandungan SPF-nya yang nggak sesuai begitu ya. Jadi untuk yang pasien-pasien yang mungkin aktivitasnya banyak di luar, sering terkena paparan sinar matahari, saya sarankan menggunakan sunblock yang SPF-nya tinggi. Oke, biar maksimal begitu ya dok tapi ya. Kita lihat juga sih Mbak, kalau misalkan dia kulitnya cenderung berjerawat, juga SPF tinggi juga harus dihindari. Oh gitu. Iya. Jadi repot ya dok ya. Rempong. Terus harusnya gimana nih dok? Jadi kalau memang untuk berjerawat, memang biasanya dikasih yang tengah-tengah aja atau yang memang yang rendah. 30 tengah 30 ya dok ya. sampai 40-an. Saya membayangkan dok, ini wajahnya benar-benar luar biasa sekali, sudah berjerawat, ada fleknya juga. Iki ya opo iki dok, iki bingung. Iya, bingung ngerawatnya. Oke, buat sobat RFM yang mau tanya silakan aja di 3-nya 4x94 kita ngomongin soal flek di wajah ya. Kayaknya udah ada yang tanya nih, coba deh kita cek dulu. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Dengan siapa nih, Jeng? Ica. Oh, Mbak Ica. Dipanggil Jeng kayak tua ya. Jangan gitu nampak toh. Apa-apa? Jangan dipanggil Jeng. Panggil Aku kan masih apa? muda. Oh iya deh, padahal lebih muda saya loh. Mudah-mudahan ingat usia. Oke, silakan Mbak Ica, mau tanya apa? Selamat pagi Dokter Janet. Pagi Mbak Ica. Dok, ini mau nanya. Sesuai yang dibilang sama Tante Hana tadi, sedikit tersungging sih. Tua banget saya. Sedikit tersungging saya. Oh ya? Padahal saya nggak bermaksud menyungging loh ini. Saya gini. Apa? Saya kan mukanya kan berjerawat. Oh, yang itu tadi. Sedangkan ada bintik-bintiknya itu tapi nggak terlalu banyak sih. Cuman 1-2 lah. Nggak banyak kok. Oh, gitu. Terus abis itu kan sudah melakukan perawatan dengan SPF tadi 30. Nah, itu baik apa enggak buat apa bintik-bintiknya itu, sedangkan muka juga berjerawat kan ya dok ya. Sedangkan yang saya tahu itu juga ada faktor dari hormon. Mungkin hormon estrogen, progesteron sama MSH pada ibu hamil yang trimester ketiga mungkin ya dok ya. Terus untuk faktor keturunan itu ada apa enggak sih dok? Soalnya ibu dari juga kayak gitu ya? Juga kayak gitu. Justru malah lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Oke. Sedangkan paparan matahari juga kan bisa katanya Dokter Janet tadi ya. Untuk mengatasinya itu seperti apa? Mungkin kalau orang tua atau nenek-nenek itu kan kalau misalkan perawatan gengsi ya, Allah udah tua, udah gini, masalah perawatan. Iya. Kalau gitu. Samen kan masih sangat belia sekali ya, Eman iya, ya. masih 17 belum tahun nikah ini. lagi. Oh. Iya, masih 17 tahun ini tuh. Iya. Kak Ru punculnya berapa ya? Oke. Untuk mengatasinya itu seperti apa? Oke, sip. Sedangkan saya kan juga kayak gitu, ada fleknya juga berjerawat. Berjerawat ya, tapi lebih banyak jerawatnya kayaknya timbang flek ya. Iya, bener. Oke. Terus untuk mengatasinya yang secara alami itu seperti apa? Gitu ya. Jadi bukan untuk perawatan. Kan kalau misalkan perawatan kan cenderung pada orang yang beruang mungkin. Mungkin kalau orang awam bilangnya orang beruang baru perawatan. Kalau enggak kan enggak perawatan gitu. Jangan salah. Di Dermasan enggak loh, enggak mahal iya, ya. Kan, iya, maksudnya kan orang-orang awam kan gitu tuh. Gitu ya. Terus kalau untuk orang tua kan juga mungkin kalau misalkan perawatan menggampangkan. Allah udah tua gini kan gitu. Ini juga menyinggung aku dari tadi pertanyaannya. Nyebut tua-tua terus ya dari tadi. Kan biasanya bintik-bintik itu juga bisa menyebabkan kanker kulit ya Teh ya. Dokter Janet. Jadi takutnya kan seperti itu. Jadi untuk apa menilai itu kanker kulit ataukah emang bintik-bintik yang disebabkan oleh ultraviolet atau dan lain sebagainya itu seperti apa? Gitu. Oke. Terima kasih Dokter Janet. Ya, sama-sama. Terima kasih buat Mbak Ica ya. Oke, yang lainnya silakan aja kalau mau tanya di belakangnya Mbak Ica. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, dengan siapa di mana? Polis, Mbak. Oh, Mas Kolis. Sama Selamat juga. pagi, Dokter Janet. Pagi. Waduh. Dok ya. Kok manis sekali sih menyapa Dokter Janet? Mbak? Jerawat, Mbak ya. Ngomongin soal flek. Oh, flek. Flek di wajah. Iya, saya punya teman, Mbak. Punya teman. Kebetulan dia suka main bola.
Tiap kalau latihan sepak bola tuh kalau kena panas itu fleknya di wajah Mbak. Kelihatan hitam loh Mbak. Pas latihan Kalau aja kelihatan. Mana kok nggak kelihatan itu bagaimana Mbak cara menghilangkan sepenuhnya? Oh gitu ya. Cuma lek panas tok ya, lek di Ya tempat kalau yang ini kena nggak sinar kelihatan. matahari kalau latihan bola itu kelihatan hitam. Pokoknya ketok Jawa lah gitu loh Mbak. Tapi Oke kalau oke nggak oke. latihan nggak kelihatan itu Gitu cara ya. mengatasinya gimana? Oke, ini cowok ya temennya ya? Iya cowok. Oke, ya itu aja. Terus usia berapa remaja atau udah tua bisa terkena flek itu? Oh, usia berapa Sampai usia ya berapa? kena flek ya? Karena Oke. tetanggaku usia 40 ke atas itu kelihatan flek hitamnya. Gitu ya. Saya takut terjadi pada istri aku nanti. Oh, tapi kalau istri sampean sekarang alhamdulillah belum ya? Oh, Belum, atau alhamdulillah janganlah, jangan bisa. sampai ya. Ya jangan sampai Mbak. Saya lek ilmu Oh tidak. iya, jangan ngono tak krungu lho bojo sampean. Sampean kati Ini dapat masak. salam, kok. Mbak. Oh, dapat salam dari? Dari Mas Michael Mbak. Oh ya, salam balik ya Mas Michael ya. Ya gitu. Oke, Terima kasih kasih. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Kolis. Ini sudah saya catat ya untuk pertanyaannya. Untuk Sobat R yang lain silakan aja. Masih terbuka di 0812345940. Kalau mau SMS juga boleh ya. Pakai format, tapi kalau lewat SMS ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa. Lewat telepon boleh di 3nya 4x94, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Lewat BBM juga silakan. Di ini ya, info dulu pinnya 73D7CD4E. Seperti biasa nanti juga akan berikan voucher ini ya kepada Sobat R ya untuk penanya terbaik ya Dok ya. Betul. Nah, jadi silakan aja. Siapa tahu Sobat R nanti beruntung mendapatkan voucher perawatan dari Klinik Kecantikan Dermasense SA. Oke, Sobat R masih bersama dengan Dr. Janet dari Klinik Kecantikan Dermasense SA. Ini buat Sobat RFM ya, yang ini ya mau melakukan perawatan, silakan aja bisa datang ke Klinik Dermasense SA. Yang pasti di sana juga selalu ada diskon ya Dok ya. Yang saya ingat di Dermasense identik sama diskon. Ada promo-promo Setiap gitu bulannya. Sobat R tiap bulannya. Iya. Kalau untuk bulan November ini ada promo apa nih Dok? Promonya lebih ke body, lebih ke pelangsingan, Oh perawatan seperti itu ya. body. Wah kayaknya pas banget nih buat saya ya Dok ya. Iya. Mbak Iya. Ana monggo ke klinik. Apa aja untuk apa Dok di sana untuk bodinya? Kalau untuk body biasanya akupuntur. Hmm. Terus yang kedua juga ada injeksi khusus untuk lemak-lemak yang berlebih ya, injeksinya akupuntur. Terus kemudian juga ada tablet minum membantu menekan nafsu makan seperti itu. Jadi ada meningkatkan diskon untuk metabolisme. itu ya. Iya. Oke. Jadi untuk bulan ini promonya lebih ke body. Soalnya tiap bulan kita Selalu ada. sub-subnya. Misalkan bulan ini untuk masalah kulit pencerahan, mungkin ya. iya. Berikutnya bulan depan untuk acne, jerawat. Nah, bulan ini untuk body ini, itu tadi gitu. ya. Oke deh. Tapi balik lagi sekarang kita masih ngobrolin soal flek yang ada di wajah ya Dok ya. Iya. Tadi sudah ada yang gabung tanya-tanya, ini ada Mbak Ica. Ini yang kapan hari Minggu lalu ya Iya, sempat yang bergabung nanya juga masalah jerawat. ya? Ternyata nggak hanya jerawat aja, ada bintik-bintik nih Dok ya. Ini sudah melakukan perawatan SPF 30 juga. Ini bagaimana, sudah pasca? Tapi kalau dari penjelasan dokter tadi SPF 30 udah cocok ya bagi yang berjerawat plus Iya, ada fleknya ya. Udah pas ya Dok pas, ya. Sudah bagus. Terus ini dipengaruhi faktor apa ya Dok ya kira-kira? Apakah faktor hormon juga? Terus adakah faktor keturunan? Karena mengingat ibunya tadi juga memiliki flek ya Dok ya. Jelaskan seperti itu. Bagaimana Dok? Jadi memang selain ultraviolet, flek itu juga memang betul dipengaruhi hormon. Terus kemudian dipengaruhi pemakaian kosmetik. Nah, itu yang penting. Kosmetik yang nggak tepat atau kosmetik kandungannya yang tidak yang tepat? ini? Iya, pasti kandungannya. Karena kandungannya ya. Karena kandungan di dalamnya yang mungkin memicu salah satu pigmen kulit kita lebih aktif lagi. Jadi kan yang namanya flek ini karena salah satu pigmen kulit kita namanya melanin itu lebih aktif. Jadi dia produksinya berlebihan sehingga menumpuk jadilah warna yang hitam gelap itu tadi. ya. Flek sendiri ada dua, ada yang berwarna kecoklatan, ada yang hitam. Kalau yang hitam biasanya dia sudah parah sampai ke lapisan dermis atau yang paling dalam. Kalau yang kecoklatan masih di lapisan epidermis atau kulit ari biasanya orang bilang
gitu. Jadi kita perlu kenali juga karena penanganannya pun beda antara yang coklat dan yang hitam. Gitu. Sip. Jadi memang ada ya Dok untuk faktor keturunan tadi ya Dok? Kalau untuk faktor keturunan memang ada tapi ya, Dok, tidak ya? terlalu signifikan, mendominasi begitu ya. Iya, lebih ke 3 faktor tadi. Nah, untuk mengatasinya ini gimana, Dok? Mengatasi kulit yang berjerawat plus ada bintik-bintiknya. Kalau bisa mungkin ada dengan cara-cara alami atau bagaimana. Terus juga tadi banyak sekali ya pertanyaannya Mbak Ica ya. Terus tentang bintik-bintik yang bisa menyebabkan kanker kulit juga gitu. Nah, kita satu-satu lagi ini untuk yang mengatasinya gimana? Mungkin dengan cara alami boleh atau bagaimana? Jadi sedikit saya jelaskan juga tentang perawatan dulu. Kalau untuk tentang perawatan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu menghilangkan atau memudarkan. Karena tidak semua jenis flek bisa dihilangkan sempurna. Langsung ya, tersamarkan begitu aja. Alhamdulillah. Gitu rata-rata memang flek itu hanya bisa kita samarkan. Tapi kalau untuk putih bersih sempurna seperti sebelum punya flek agak sulit biasanya. Jadi kalau untuk mengatasi memudarkannya kita bisa melakukan perawatan dengan memakai krim-krim, tentunya dengan bahan-bahan yang aman tapi bisa membantu mengurangi flek itu sendiri. Misalkan seperti biasa didengar hidroquinon atau haki, ada asam kojik, vitamin E, vitamin C, itu bahan-bahan yang biasa digunakan dokter untuk perawatan flek. Ya. Kalau untuk perawatan istilahnya seperti chemical filling kayak gitu juga membantu sekali karena dia membantu pengelupasan kulit-kulit kita juga kan. Kalau untuk yang alami sendiri sebenarnya mungkin lebih ke makanan yang mengandung oksidan tinggi, antioksidan seperti apa tinggi. nih Dok? Contohnya? Misalkan kalau sayur nih seperti brokoli yang warna hijau, bawang putih juga itu antioksidannya tinggi. Gitu ya Dok ya. Tapi kan nggak mungkin ngerepusi bawang putih kayak kayaknya bawang putihnya dibikin tumis dicampur sama brokolinya cocok nih Dok boleh. ya. Boleh. Mungkin lebih ke makanan ya Dok ya. Terus tentang bintik yang tadi bisa menyebabkan kanker kulit ya Dok ya. Kalau untuk bintik yang menyebabkan kanker kulit sih kita kenali dulu apakah benar itu bintik flek yang istilahnya sudah parah sekali. Kan kalau untuk menuju ke kanker kulit itu istilahnya sudah yang parah banget ya gitu. Tapi kalau selama ini sih saya belum menemukan yang sampai ke kanker kulit belum ya, apalagi Dok, ya? kalau cuma berupa bintik itu belum. Kalau bintik itu lebih kalau bahasa medisnya namanya freckles. Jadi flek tapi yang bintik-bintik aja samar-samar gitu. Ada juga flek yang sudah tebal sekali, biasanya simetris pipi kiri, pipi kanan kan ada ya Mbak Naya yang hitam sini, itu namanya melasma kayak gitu. Kalau untuk ke kanker kulit sih belum sampai ke situ. Belum ya. Iya, tadi juga Mbak Ica sempat menanyakan untuk membedakan bintiknya ini bintik antara yang kanker kulit ya, terus sama bintik yang memang flek kayak gitu, memang belum ada ya Dok ya. Jadi gini, pasti bisa kita bedakan. Kalau flek kan tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan, tapi kalau kanker bisa sampai merusak kulit. Seperti apa nih Dok? Ya mungkin pengelupasan berlebihan gitu, kayak sampai blodok-blodoki gitu ya Dok sampai ya? mungkin sampai luka. Nah itu bisa mengarah ke sana. Tapi kalau masih sejenis kayak bintik-bintik wajar begitu ya. Ya betul. Oke. Ya itu tadi Mbak Ica penjelasannya, semoga ini ya sudah cukup puas ya buat Mbak Ica ya. Oke, berikutnya tadi Mas Kolis nih punya teman yang suka main bola Dok. Tadi katanya dokter kan tidak hanya perempuan ya, laki pun juga ya, meskipun juga didominasi 80% adalah perempuan yang terkena flek ini. Nah ini punya teman laki-laki, teman main bola gitu Dok ya. Kalau main bola itu pas lagi ada di siang-siang kayak gitu ya, itu fleknya kelihatan banget di wajah Dok. Tapi kalau nggak kena sinar matahari nggak kelihatan. Ini bagaimana cara mengatasinya Dok? Iya, kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan awal. Ikut jangan-jangan kena flek apa karena kena sinar matahari, soalnya keleng-keleng gitu ya. Iya kan Dok ya, kadang kilang-kilang gitu loh Dok ya. Biasanya kan memang soalnya gini, kalau yang namanya flek biasanya baik terkena sinar matahari atau enggak terkena sinar matahari dia kelihatan. Cuma kalau yang Masnya bilang katanya lebih hitam, itu mungkin memang karena pengaruh dia kena matahari kan biasanya muka kita kalau kena matahari lebih kelihatan merah atau sampai hitam gitu
kadang kalau kita pakai penutup aja ya dok ya, terus dibuka gitu ya. Kadang ini hitam terus ini yang kena tadi enggak, gitu kan kelihatan ya bedanya dok. Kelihatan gitu. Gosong gitu rasanya. Mungkin kan itu kali ya. Kalau terkena sinar matahari kan berarti kulit kita terbakar. Jadi kelihatan lebih hitam. Jadi gitu. Mungkin temannya Mas Kolis ini tadi terbakar bukan kena flek ya? Iya, mungkin ya bisa jadi seperti gitu itu juga. Ya. Tapi kalau memang lebih amannya lagi, mendingan itu tadi pakai sunblock gitu supaya menghindari juga dia terkena flek. Oke, gitu ya Mas Kolis. Terus juga tadi tanya tentang usia berapa sih dok? Biasanya seorang itu kena flek gitu ya. Karena Mas Kolis sempat tahu ada tetangga yang usianya 40 tahun ada yang kena flek. Nah istrinya Mas Kolis alhamdulillah sih dok, ini jangan sampai ada flek ya kayak gitu. Nah ini biasanya memang antara usia berapa nih dok yang rentan kena flek ini? Rentan kena flek biasanya usia 25 ke atas ya, memang atau 30 tahun ke atas. Tergantung juga bagaimana cara kita merawat kulit kita. Kadang ada yang sampai umur 35 belum ada muncul flek. Karena memang dia merawatnya sejak dini dan sangat menghindari yang namanya istilahnya seperti sinar ultraviolet kayak gitu-gitu yang pemicu utama dari flek itu sendiri. Gitu. Nah, untuk supaya bisa kita terhindar dari flek ini, yang kita lakukan apa sih dok? Yang mungkin bisa kita perawatan yang sederhana, yang seperti apa gitu, yang mungkin bisa dilakukan di rumah gitu. Mungkin kalau untuk yaitu tadi pemakaian sunscreen atau tabir surya itu sudah perawatan yang paling sederhana, meskipun mungkin kita males pakai krim-krim yang double sampai 3, tapi tetap kita pakai sunscreen aja satu jenis itu. Fungsinya ya cuma untuk melindungi aja supaya muka kita tidak terbakar atau pigmen melaninnya tadi tidak aktif, tidak terlalu aktif, jadi fleknya nggak muncul. Nah ini kan kadang kita punya putra-putri juga nih dok, yang kebetulan mereka tuh aktif sekali kan. Nah apakah aman kalau misalkan kita mulai melindungi anak-anak kita supaya terhindar dari flek dengan memberikan mereka sunscreen itu tadi dok? Gini, kalau untuk sunscreen mungkin pemakaiannya pada saat mulai remaja saja ya. Kalau untuk anak yang masih kecil, masih umur 8-9 tahun mungkin nggak perlu karena mereka sendiri kan kulitnya regenerasinya masih bagus gitu. Jadi istilahnya masih. Jadi usia remaja berarti mungkin 17-an begitu atau bagaimana? Pemakaiannya sudah mulai dikenalkan begitu? Iya, mungkin usia ya 15-16 tahun sudah mulai dikenalkan yang namanya perawatan. Jadi gitu memang ya? Melakukan perawatan sejak dini itu lebih bagus daripada kita tunggu ada sakit yang muncul dulu baru kita rawat. Nah, itu sudah terlambat. Mencegah itu kan lebih baik begitu kan dok ya, daripada hujan ceritanya. Tapi memang ini benar-benar sedia payung sebelum hujan dok, soalnya mau masuk musim hujan ini ya. Iya benar, ini mau masuk musim hujan. Oke, ini sudah ada yang masuk lagi nih dok ya, lewat BBM tepatnya, ada Mas Cipto. Katanya kalau tadi kan dokter menyarankan untuk pakai sunblock ya, kalau kita keluar ruangan, tidak hanya keluar ruangan, di dalam juga gitu kan. Nah ini apa nggak bahaya terlalu sering memakai sunblock? Dan gimana cara menghilangkan bekas jerawat? Apa hormonnya yang terlalu besar atau gimana? Kebetulan Mas Cipto ini suka makan kalau habis makan kacang atau coklat terus timbul jerawat dok. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih Mas Cipto dari Jombang. Kalau untuk pertanyaannya Mas Cipto tadi, pemakaian sunblock apakah berbahaya? Kalau dipakai terus-terusan begitu ya. Pada dasarnya kenapa saya sarankan untuk selalu memakai berarti aman dipakai. Kan memang sunblock ini tujuannya hanya untuk melindungi. Pengaman aja ya. Jadi ada kandungan efeknya. di dalamnya hanya SPF dan nutrisi untuk kulit saja gitu. Nggak ada istilahnya bahan yang dilarang untuk dipakai setiap harinya, nggak ada di dalamnya. Jadi hanya memang untuk pure untuk melindungi kulit. Justru harus sering dipakai, apalagi kalau kita aktivitas di luar itu pasti harus dipakai. Gitu ya. Jadi nggak ada efek sampingnya Mas Cipto. Terus menghilangkan bekas jerawat dok, bagaimana ini? Apa gara-gara hormonnya terlalu ini ya dok ya, tinggi ya atau gimana? Tadi kan ada juga wacananya yang kalau makan kacang itu timbul jerawat. Timbul gitu jerawat, ya? iya. Minggu kemarin yang kita topik jerawat sudah pernah saya jelaskan bahwa jerawat juga datangnya karena makanan juga, yaitu termasuk salah satunya kacang ya. Terus coklat bagaimana ini? Coklat iya, karena Iya kan juga coklat ya? mengandung lemak tinggi. Sama ya. Jadi makanan yang berlemak tinggi juga bisa memicu jerawat seperti yang kemarin saya jelaskan durian minggu lalu. Juga iya. ya, yang pedas-pedas, makanan pedas bersifat panas
panas. Memang benar, hormon juga pastinya faktor penting untuk timbulnya jerawat. Oke. Untuk mengatasi bekasnya sendiri, kembali lagi ke perawatan, harus rajin perawatan, terus pakai produk juga, krim-krim yang bahannya juga istilahnya untuk memudarkan bekas-bekas jerawat. Oke, gitu ya. Jadi menggunakan krim untuk memudarkan bekas-bekas jerawat. Sebenarnya kalau untuk bekas jerawat yang tidak terlalu parah sampai berlubang itu bisa lebih cepat. Memang yang nggak parah yang berlubang ya dok ya. Ini pernah kita bahas ya kemarin ya. Kita bahas minggu kemarin. Oke, sip. Terima kasih buat Mas Cipto yang sudah masuk lewat BBM ya. Oke, Sobat RFM masih bersama dengan Dr. Janet dan pagi hari ini kita masih ngobrolin soal flek yang ada di wajah ya. Nah dok, ini sudah ada yang masuk lagi nih dok lewat SMS dok. Ada Mbak Elis yang ada di Kemlagi dok, usianya 35 tahun. Ini yang mau ditanyakan adalah mukanya Mbak Elis ini katanya sudah ada flek hitamnya dok. Bagaimana cara menghilangkannya ya? Nah kalau dari segi usia kayaknya memang 35 tahun masuk ya dok ya. Tadi kan 25 ke atas gitu kan dok ya. Nah ini bagaimana nih dok? Oke, kembali lagi seperti yang saya sarankan tadi, kalau untuk menghilangkan flek memang agak sulit, tapi kita pasti bisa memudarkannya sedikit demi sedikit ya. Tergantung juga fleknya yang seperti apa yang sudah sampai ke lapisan kulit yang paling dalam atau masih yang paling luar. Kalau yang paling luar masih lebih mudah. Ya coklat itu tadi ya dok ya warnanya ya, untuk bisa tahu ciri-cirinya ya. Tapi kalau sudah hitam sekali, nah itu berarti agak dalam, memang sudah dalam ya. Itu perawatannya jauh lebih lama, lebih banyak dan lebih sulit hilangnya. Nggak bisa hilang sempurna bahkan ya. Itu biasanya kalau di Dermasense dengan kayak gimana nih dok? Di apa kan selain dok untuk pemakaian menghilangkan? krim, produk pasti kita harus pakai produk karena itu yang istilahnya harus dikonsumsi wajahnya setiap hari. Dilakukan juga ada yang namanya chemical peeling. Jadi bahan yang mengandung untuk pengelupasan kulitnya itu tadi. Seperti hidrokinon tadi kayak gitu ya dok ya. Kalau untuk chemical peelingnya bisa dipakai chemical peeling setiap bulannya itu bisa dipakai asam glikolat, bisa juga dari 50% sampai 70%. Tapi kalau untuk bahan di krimnya ya seperti saya jelaskan tadi ada hidroquinon, vitamin C, vitamin E, asam kojic. Jadi kalau di Dermasen di chemical peeling terus pakai krim-krim juga gitu ya dok ya. Iya, itu pasti dilakukan. Itu biasanya kalau dari pengalamannya dok pernah mengatasi yang kena flek kayak gitu dok. Itu biasanya butuh waktu berapa lama sih dok untuk bisa mengembalikan istilahnya kalau kata dokter tadi tidak bisa sempurna kembali seperti sedia kala ya dok ya. Tapi paling nggak mendekati sempurna gitu dok. Iya. Itu biasanya tergantung berapa juga ini? jenis fleknya. Kalau yang coklat itu dia lebih mudah kan memang. Mungkin sekitar 2-3 bulan dia sudah kelihatan. Udah bisa ya dok ya? Jadi sudah kelihatan sedikit memudar kalau untuk yang coklat. Kalau yang hitam bahkan sampai 6 bulan sampai 1 tahun itu masih biasanya masih terlihat jelas. Iya, apalagi mungkin orangnya kurang telaten dalam perawatan. Memang biasanya kita butuhnya itu pengennya ya begitu ini Instan. langsung bisa hilang gitu dong. Iya, memang kebanyakan juga pasien-pasien juga komplain loh, dok kok belum hilang-hilang ya, kok belum ada reaksinya. Apalagi nunggu waktu 6 atau sampai 1 tahun tuh kan lama juga ya dok ya. Kadang nggak sabar mereka pindah ke tempat lain, pindah lagi. Yang ada malah kasihan wajahnya ya dok ya. Jadi wajahnya tuh bingung gitu. Apa sih yang mau dikasih ke saya ini gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya untuk menghilangkannya dengan menggunakan produk-produk krim-krim seperti itu yang memang mengandung bahan untuk menyamarkan flek ya. Ini fleknya hitam ya dok ya. Iya, berarti kalau Mbak Elis berarti udah kemungkinan besar sudah sampai ke lapisan dermis yang paling dalam. Fleknya udah dalam. Oke, iya. Berikutnya nih dok, ada lagi yang masuk lewat BBM, ada Mas Rodi Pin Arson ya. Gimana cara menyamarkan flek hitam bekas jerawat? Memang bekas jerawat ada fleknya, nggak sendiri-sendiri nih dok. Kalau bekas jerawat sendiri flek sendiri ya dok ya? Atau memang ada seperti itu? Enggak, kalau bekas jerawat ya bekas jerawat aja, beda sama flek gitu lain ya? lagi. Biasanya memang ada yang menghitam gitu ya dok ya, bekas jerawat ya, kan bekas bundar jerawat gitu ada yang ya. menghitam. Tapi beda kok mbak, antara hitamnya bekas jerawat sama hitamnya flek itu beda. Pasti istilahnya kalau maksudnya saya yang biasa melihat di klinik ya, pasien-pasien
pasti beda. Seperti apa dok kelihatannya secara Jadi kalau untuk flek biasanya hitamnya dia merata dan banyak. Agak lebar gitu ya dok ya. Kalau bekas jerawat mungkin ya sebesar jerawat di tempat itu jerawatnya, ya. Jadi cuma hitam tutul di sini atau di dagu atau di pipi kayak gitu. Nggak seperti flek. Kalau bahasa Jawanya demblok gitu kalau flek itu. Kalau flek kan memang plek gitu ya dok ya biasanya. Iya. Kayak gitu ya. Dan flek biasanya simetris. Kiri ada, kanan Karena biasanya ada. Oke. Ini dok, kalau ngomongin soal ini ya penyebabnya flek ya dok ya. Ini yang saya pernah tahu, ada yang bilang katanya kalau menggunakan ini loh dok, pil KB itu juga bisa menjadi salah satu penyebab ini flek. Betul. Apa benar dok? Benar sekali, karena kan pil KB nanti kita juga pengaruhnya ke hormon. Jadi pil KB kan memang isinya hormon estrogen dan progesteron. Nah itu juga salah satu kandung hormon yang istilahnya membantu bekerja pigmen melanin tadi, bisa memicu lebih aktif lagi. Terus ada yang bilang gini juga, kalau pengen hilang fleknya gitu ya udah nggak usah dikonsumsi aja, nanti bisa hilang dengan sendirinya. Apakah betul seperti itu dok? Ada yang seperti itu, ada juga yang nggak seperti itu. Biasanya memang kadang ada orang keluhan, dok saya kemarin pakai pil KB ini kok muncul ya flek-fleknya. Ternyata setelah saya berhenti fleknya mulai memudar. Memang kan kembali lagi flek kan memang dipengaruhi dari hormon gitu. Jadi kalau hormonnya memang nggak, istilahnya kalau ditambahi pil KB hormonnya lebih aktif, pasti fleknya juga lebih aktif. Tapi begitu ya. di stop, hormonnya kembali seperti biasa juga, melaninnya juga nggak aktif sekali, berjalan normal seperti biasa ya berkurang. Oke. Ya dok, ini tadi sudah ada beberapa yang nanya nih dok ya. Nah ini kan biasanya dokter memberikan voucher buat Sobat R nih. Tinggal dipilih deh sama dokter. Tadi yang telepon ada Mbak Ica, Mas Kolis, terus lewat BBM ada Mas Cipto, ada Mas Rodipin, dan lewat SMS ada Mbak Elis. Yang mana nih dok? Yang Mbak Ica nih, langganan kan. Mbak Ica, oke. Ya Mbak Ica, terus yang BBM tadi, Mas Cipto ya. Mas Cipto dari Jombang, yang Cipto, pakai sunblock tadi. Yang SMS juga Mbak Elis. Ya. Oke, jadi 3 ya dok ya. Ya. Mbak Ica di Jabon yang beruntung mendapatkan voucher perawatan. Terus Mas Cipto yang ada di Jombang, dan juga Mbak Elis yang ada di Kemlagi. Iya. Monggo, ini bisa mengambil vouchernya di RFM, terus nanti bisa langsung meluncur ke klinik kecantikan Dermasense SA ya, ketemu sama dokter Janet di sana. Vouchernya untuk hari ini kita ada diskon untuk chemical peeling. Jadi kalau berapa persen nih dok? Diskonnya 50%. Wih, gak main-main loh ya, 50% separuh harga Sobat R ya. Iya, lumayan. Terus ada juga voucher free konsultasi. Untuk segala macam ini boleh. Ya, keluhan Body ya. boleh, kulit wajah boleh. Boleh ya dok ya. Oke deh. Dokter, terima kasih banyak untuk sama-sama. kehadirannya pagi hari ini ya. Sama-sama, Semoga saja Sobat R juga ini istilahnya jadi lebih tahu ya, misalnya menambah pengetahuan. Ternyata flek itu seperti itu gitu, dan bisa dicegah juga loh dengan rutin memberikan sunscreen tadi, pakai sunscreen kayak gitu ya dok ya. Oke, thank you dokter. Ya, sama-sama, ini kayaknya Mbak. juga sudah ditelepon dari tadi ya, mungkin sudah ada yang menunggu di sana. Iya. Sukses selalu buat dokter Janet ya. Banyak. Oke, ya Sobat RFM, itu tadi obrolan kita bersama dokter Janet, dan akhirnya saya Hana Widianti dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto juga harus segera pamit undur diri karena ini hari Senin. Ada juga Spektrum PRSSNI ya. Terus juga nanti seperti biasa ada Nova dan Niken di Es Campur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.